Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10 semester 2. Di video kali ini kita akan membahas materi baru, ya, bab yang baru, yaitu tentang trigonometri. Materi ini ada beberapa part, ada beberapa bagian yang akan Pak Guru jelaskan di berbagai video ya. Ini video kita yang pertama, yaitu kita akan mencoba sebelum masuk ke materi inti, kita akan mencoba mempelajari materi pengantar dari trigonometri sendiri. Materi ini adalah materi yang penting ya, yang akan kalian pahami dan akan kalian bawa sampai seterusnya nanti di kelas 11 maupun di kelas 12. Maka dari itu silahkan pahami baik-baik ya, kalau perlu dicatat agar kalian mudah memahaminya. Oke, jadi di pengantar trigonometri yang video kali ini ya, jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah nanti kita akan mendeskripsikan definisi sudut ya. Kemudian yang kedua mendeskripsikan satuan sudut, dan yang ketiga mendeskripsikan sudut di berbagai kuadran. Nah, tentu saja materi ini adalah materi baru, tapi beberapa materi penunjang ini sudah kalian pelajari di SMP ya. Salah satunya adalah tentang sudut. Untuk materi tentang sudut itu tentu saja materinya sangat luas dan sangat banyak, tetapi di sini nanti kita hanya akan memfokuskan kepada 3 hal ini ya. Definisi, satuan, dan sudut di berbagai kuadran. Oke, jadi ada sedikit motivasi, yaitu di sini adalah seorang tokoh matematikawan yang sangat terkenal yang disebut sebagai Bapak Trigonometri ya, karena salah seorang yang menemukan konsep-konsep trigonometri. Ini kebetulan matematikawan berasal dari Timur Tengah, yaitu berasal dari Turki, yang disebut yang lebih terkenal dengan nama Al-Battani, atau nama Islamnya atau nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Abu Abdullah, yang lebih sering dikenal sebagai Al-Battani. Lahir di Turki sekitar tahun 858 Masehi. Ini orang pertama yang menyusun tabel kotangan ya, nanti kita akan sampai sana. Kemudian yang pertama menentukan jumlah hari dalam 1 tahun ya, yaitu 360 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik. Ini adalah berdasarkan revolusi bumi terhadap atau rotasi bumi terhadap matahari ya. Kemudian berhasil menyusun beberapa persamaan trigonometri. Ini salah satu ilmu trigonometri yang terkenal, yaitu Al-Battani. Sebetulnya masih banyak tokoh yang lain ya, bisa kalian cari sendiri. Oke, kemudian pertanyaan yang sering muncul, yang selalu muncul di benak kalian atau hampir semuanya ya, yaitu sebenarnya apa manfaat kita belajar matematika, atau apa manfaat kita belajar dalam hal ini trigonometri? Apakah itu berguna bagi hidup saya? Nah, jawabannya ya sudah Pak Guru katakan, tentu saja tergantung ya, tergantung kalian di masa depan ingin menjadi apa. Ya, tetapi manfaat trigonometri bisa dirasakan sekarang atau bisa kalian manfaatkan di masa depan ya, ketika kalian punya cita-cita sebagai apa ya. Tetapi yang jelas manfaatnya yang pertama dalam kehidupan tentu saja, misalkan di sini ada menentukan tinggi pohon. Ya, bahkan kalau kalian dalam pramuka di sana ada materi mengukur tinggi pohon. Nah, di situ tentu saja kalau dalam pramuka menggunakan tongkat pramuka ilustrasinya ya. Kemudian nanti ada yang melihat tongkat pramuka ujungnya kepada ujung pohon, kemudian dilakukan perbandingan. Nah, itu tanpa disadari kita sudah menggunakan konsep trigonometri. Nah, kemudian
kalau kalian misalkan seorang nahkoda nanti punya cita-cita ya nahkoda atau yang ingin berlayar, ingin menjadi tentara dan lain-lain, TNI Angkatan Laut ya. Misalkan menghitung ketinggian gelombang atau menghitung kedalaman air ya. Kita untuk menghitung kedalaman air tidak perlu kita menyelam tapi bisa menggunakan alat ya. Seperti yang kalian dapatkan informasi beberapa waktu lalu ketika ada kapal selam yang tenggelam di kedalaman lebih dari 800 meter ya, itu tentu saja tidak diselam sampai 800 meter tapi pakai alat. Kemudian dalam bidang astronomi tentu saja kita banyak mengenal entah itu planet atau di dalam tata surya ada komet, ada lain-lain. Ada satelit misalkan ya, itu untuk mengukur jaraknya dan sebagainya itu tentu saja menggunakan perhitungan. Nah, perhitungan itu tentu saja memanfaatkan konsep trigonometri. Jadi sebetulnya banyak sekali manfaat materi ini yang sering kita temukan dalam kehidupan kita. Ya, ini menemukan jarak antar benda-benda di angkasa. Oke, kita masuk ke dalam pengantar yang pertama sebelum masuk ke materi inti, yaitu tentang definisi dan konsep dasar sudut. Ya, sekali lagi kalian sudah pernah menerima materi ini di SMP dan materinya sangat luas, tapi di sini kita fokuskan saja untuk beberapa konsep dasarnya. Ya, jadi definisi atau konsep dasar sudut, kalian ingat lagi bahwa sudut itu kalau dalam geometri ya itu terbentuk dari perpotongan dua sinar garis. Ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan kita punya sebuah sinar garis, misalkan titik pangkalnya adalah A. Misalkan titik pangkal di sini misalkan B. Katakanlah ya, supaya sesuai. Nah, sinar garis dia menuju ke sana, ya ini misalkan sampai mana dan seterusnya, misalkan kita namakan di sini ujungnya namakan A. Ya, sebetulnya ini berbentuk ruas garis ya, tapi awalnya memang dari sinar garis. Nah, kemudian kalau kita batasi antara A sama B itu menjadi ruas garis. Kemudian ada lagi ruas garis atau sinar garis yang lain itu sama, dia mempunyai pangkal di B. Jadi ini B ini adalah perpotongannya ya antara AB dan misalkan kita di sini katakanlah di sini C. Dua ruas garis ini mempunyai titik potong di B. Nah, daerah yang terbentuk inilah yang kita namakan sudut. Penamaan sudut itu ada banyak sekali. Misalkan kita sebut saja di sini alfa ya. Ada alfa, beta, gamma dan seterusnya, itu adalah simbol Yunani yang biasanya disimbolkan untuk sudut. Nah, maka notasi sudut itu biasanya disimbolkan dengan alfa, ini seperti ini notasi Yunani ya, atau dalam notasi simbol yang lain ini ada simbol sudut seperti ini. Kalau dalam ilustrasi ini berarti alfa itu sudut ABC ya, atau sudut B. Sudut yang terbentuk oleh ruas garis AB dan BC, atau sudut ABC. Kita namakan juga sudut B. Ya, tentu kalian sudah paham sampai sini ya, sudah pernah diajarkan di SMP. Kemudian ukuran atau satuan sudut. Ada dua satuan sudut yang biasa kita gunakan ya, yang lazimnya sering digunakan dalam matematika. Yang pertama adalah derajat. Derajat itu dia disimbolkan di belakangnya adalah pangkat 0 ya. Jadi berapa derajat? Nah, itu kita kalau misalkan 30 pangkat 0 kita ya sebutnya 30 derajat. Dalam derajat ini satu putaran sudut penuh itu adalah 360 derajat atau maksimal ini adalah 360 derajat. Kenapa seperti ini? Jadi satuan derajat ini berasal dari peradaban manusia yang mengaitkan
dengan musim yang dipengaruhi oleh perputaran bumi terhadap matahari, di mana satu kali revolusi bumi menyelesaikan sekitar 360 hari ya, walaupun ya hari ini kita tahu bahwa satu putaran 365 hari. Ya, ini hanya ilustrasi ya, jadi dicontohkan seperti ini. Jadi sudut itu nanti dalam putaran. Kalau memutar nanti berarti ilustrasinya dalam lingkaran. Jadi seperti ini, terus ada seperempat putaran, ada setengah putaran, dan ada satu putaran penuh. Nah, satu putaran penuh ini berarti dia 360 derajat. Nah, dari situ bisa kita lihat sebagai berikut bahwa 1/360 putaran, nah itu berarti kali 360 derajat atau 1 derajat ya. Seperempat putaran berarti seperempat kali 360 derajat atau 90 derajat. Setengah putaran itu adalah 180 derajat. 1/12 putaran adalah 30 derajat dan 1/8 putaran adalah 45 derajat. Dan seterusnya, masih banyak yang lain. Nah, ini adalah satuan sudut yang pertama, yaitu derajat, di mana satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Satuan yang kedua adalah radian. Ya, mungkin di SMP kalian belum terlalu kenal ya dengan radian. Jadi radian itu disimbolkan dengan rad, tulisannya RAD. Satu putaran penuh, kalau sudut dalam radian itu adalah 2pi. Ya, ini V-nya ya terserah, bisa 22/7, 3,14 dan seterusnya ya, tapi kita biasanya simbolkan dengan 2pi. Dari mana kita memperoleh radian ini? Bahwa radian itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari dalam lingkaran yang membentuk busur. Nah, busurnya itu juga panjangnya atau besarnya juga R. Nah, itu yang dimaksud dengan satu radian. Jadi satu radian itu dibentuk dari dua buah jari-jari yang membentuk busur, di mana panjang busurnya itu sama dengan panjang jari-jarinya. Itu satu radian. Nah, panjang busur suatu lingkaran dapat dihitung langsung dengan mengalikan besarnya sudut dengan jari-jari lingkaran. Ya, ini jika sudutnya sudah dalam satuan radian. Nah, tapi secara singkatnya, ilustrasinya seperti ini. Jadi ini ada lingkaran, kemudian kita punya jari-jari yang membentuk busur ya, atau juring POQ. Nah, kemudian busur PQ ini kalau dihitung, misalkan dia sama dengan jari-jarinya. Nah, inilah yang disebut dengan satu radian. Jadi jari-jari OP dan OQ jelas sama, kemudian busur PQ kalau dihitung, jika sama dengan jari-jari, itulah yang namanya satu radian. Nah, jadi besar sudut POQ, ini POQ, itu panjang busur PQ dibagi R. Ya, kalau panjang busur PQ-nya R, berarti R/R atau 1 radian. Kemudian hubungan derajat dan radian. Ya, tadi kita sudah pelajari bahwa satuan sudut itu ada derajat dan radian. Derajat itu maksimalnya 360 derajat. Kalau radian maksimalnya adalah 2pi. Untuk mengetahui hubungannya, kita langsung saja ke contoh soal berikut. Nomor 1. 1/4 V radian sama dengan berapa derajat? Jadi kita suruh merubah radian ke dalam derajat, yaitu 1/4 V. Ingat penyelesaiannya ya, di sini satu putaran penuh itu adalah 2V radian. Kalau dalam radian atau sama dengan 360 derajat. Nah, ini patokan ini yang akan selalu kita pakai. Nah, kemudian kalau ini kita masing-masing dibagi 2, ini ya, ini bagi 2 juga, kan akan menghasilkan V. Ini 2/2, 1. V sama dengan 360 dibagi 2, 180 derajat. Jadi V itu sama dengan 180. Pi radian sama dengan 180. Kita dimintanya 1/4 V. 1/4 V ya berarti tinggal kalikan 180 kali 1/4. Jadi 1/4 V radian adalah 45 derajat. Silahkan ditulis ya dan diperhatikan. Ini masih mudah ya. Jadi konsepnya adalah 2pi itu adalah 360. Nah, berarti kan setengahnya
itu kan 180. Nah, kita pengennya 1/4, ya tinggal dikalikan 1/4. 1/4 kali 180 sama dengan 45. Jadi 1/4 V radian itu sama dengan 45 derajat. Nah, ini hubungan antara radian dan derajat. Silakan ditulis sambil dipahami. Kemudian contoh yang kedua, 135 derajat sama dengan berapa radian? Ini dibalik ya, kalau tadi radian ke derajat, ini derajat ke radian. Sama konsepnya, yaitu kita pakai 2V itu sama dengan 360. 2V radian sama dengan 360. Ini kita balik ya tadi. Berarti kalau 180 itu kan V. Nah, ini kalau 1 derajat saja, berarti kan ini masing-masing dibagi 180. Ini kalau kita bagi masing-masing 180. Ini juga dibagi 180. 180 dibagi 180 kan 1 derajat. Ini berarti V per 180. Kita pengennya 135 nih ya. 1 derajatnya itu V per 180. Padahal kita pengennya 135. Nah, artinya ya V per 180 dikali 135. Jadi 135 derajat itu sama dengan V per 180 dikali 135. Nah, ini kita masing-masing dibagi 45. Ya, jadi 135 dibagi 45 itu dapat 3. Kemudian 180 dibagi 45 itu dapat 4. Nah, ini masih ada pi ya. Jadi ini hasilnya 135 derajat itu adalah 3/4 pi radian. Ya, jadi 135 derajat itu 3/4 pi radian. Sekali lagi caranya, konsepnya dari sini. Terus kalian, ini namanya manipulasi sedikit. Nah, itu adalah hubungan antara radian dan derajat ya. Kalian nanti kalau ada soal seperti ini silahkan dipahami dari contoh ini. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas yaitu sudut di berbagai kuadran. Apa itu kuadran? Ya. Tadi telah dijelaskan bahwa besar sudut maksimal itu saat mencapai satu putaran atau membentuk sebuah lingkaran. Ya, berputar, jadi sudut itu berputar. Jika dalam lingkaran tersebut dipotong oleh koordinat kartesius yang pusat lingkarannya adalah titik 0,0, maka akan terbentuk 4 daerah. Nah, daerah yang terbentuk ini yang kita sebut dengan kuadran. Kalau ada 4 berarti ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Ya. Kalau lingkaran itu kita potongkan dengan koordinat kartesius yang titik pusat lingkarannya sama dengan titik 0,0. Nah, kemudian sudut sendiri itu mempunyai arah, dan arah tersebut mempunyai nilai dan tanda. Ya, jadi sudut itu pergerakannya dimulai dari sumbu X positif, lalu bergerak ke sumbu Y positif, terus berputar akan kembali ke sumbu X positif. Nah, maka sudut tersebut bertanda positif. Kapan bertanda positif? Jika berlawanan arah jarum jam. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi sudut itu positif jika berlawanan arah jarum jam, bergeraknya berlawanan. Sebaliknya, jika bergeraknya dimulai dari sumbu X positif, lalu ke sumbu Y negatif, kemudian berputar, kembali lagi, maka sudut itu bertanda negatif, karena dia searah jarum jam. Ini searah ya, searah jarum jam. Ilustrasinya sebagai berikut. Nah, ini ya, ini tadinya adalah sebuah lingkaran yang dibagi dengan koordinat kartesius, di mana pusatnya di sini adalah titik 0,0. Ini titik 0,0, ini pusat lingkaran. Nah, maka ini akan membagi menjadi 4 daerah yang dinamakan ini kuadran 1, 2. Ingat berputarnya ya tadi. Sudut itu berputarnya dia mula-mula di sini di sumbu X positif, kemudian dia akan berputar ke sana. Nah, terus berputar ke sini, terus dan kembali lagi. Ya. Jadi berputarnya berlawanan arah jarum jam.
Nah, ini membagi 4 daerah, yaitu disebut kuadran. Kuadran 1 itu sumbu X positif, Y positif. Yaitu dari 0, ini dari 0 derajat sampai 90. Itu disebut kuadran 1. Kemudian kuadran 2 itu untuk sumbu X negatif, Y positif. Dari mulai 90 sampai 180. Kuadran 2. Kemudian lanjut kuadran 3 itu sumbu X negatif, sumbu Y negatif. Dimulai dari 180 sampai 270. Yang terakhir kuadran 4 itu untuk sumbu X positif, sumbu Y negatif. Dimulai dari 270 sampai 360. Jadi di sini di sumbu X positif itu dia awalan dan finish. Awalnya 0, finishnya 360. Nah, ini perlu kalian pahami untuk melanjutkan nanti di perbandingan trigonometrinya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi sudut itu ada di berbagai kuadran, ada 4 kuadran. Oke, itu adalah pengantar kita sebelum kita masuk ke materi inti trigonometri. Silahkan dipelajari, dipahami, dan kita berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.